Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Tongkrongan PD, yang terletak di sebuah warung sembako sederhana, menjadi tempat favorit anak-anak desa untuk berkumpul. Lokasinya yang nyaman di pojok desa memberikan kebebasan, karena tidak ada yang akan memarahi mereka jika suasana menjadi berisik. Di antara para pengunjung setia tongkrongan itu, ada seorang pemuda bernama Sabtaji, atau biasa dipanggil Aji. Aji memiliki banyak teman, tidak hanya dari desanya sendiri, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Karena itu, ia sering berpindah-pindah tempat tongkrongan, tidak terpaku pada satu lokasi saja. Namun, tongkrongan PD memiliki daya tarik tersendiri, meski letaknya cukup jauh dari rumah Aji yang berada di Dusun A. Untuk mencapai tempat itu, Aji harus melintasi area persawahan luas yang memisahkan dua dusun tersebut. Ada 3 rute yang dapat digunakan menuju tongkrongan PD. Jalur pertama, yang paling sering dilalui Aji, adalah jalan desa kecil beraspal. Dari Dusun A, jalan itu menurun menuju lembah kecil berupa persawahan, lalu kembali menanjak ke Dusun B. Di tengah perjalanan, ada jembatan kecil yang hanya bisa dilalui satu kendaraan dalam satu waktu, sehingga Aji harus berhati-hati saat melintas. Jalur kedua lebih menantang. Rute ini berupa jalan setapak di tengah persawahan yang dulunya adalah bekas rel kereta zaman kolonial. Jalan ini tidak beraspal dan tidak memiliki penerangan sama sekali, sehingga suasananya sangat gelap di malam hari. Meski begitu, Aji sering menggunakan rute ini ketika berjalan kaki, meskipun harus melewati jembatan kayu kecil yang rapuh sebelum tiba di Dusun B. Ada juga jalur ketiga, yang lebih aman dan ramai karena melewati Dusun C. Namun, jaraknya jauh lebih panjang, sehingga Aji jarang memilih rute ini. Malam itu, sekitar pukul 9, Aji menerima telepon dari salah satu temannya yang mengajaknya ke tongkrongan PD. Setelah menimbang-nimbang sejenak, ia memutuskan untuk pergi. Dengan motornya, Aji melaju melalui jalur pertama. Jalanan menurun yang mengarah ke lembah persawahan terlihat gelap, hanya diterangi lampu motor. Saat melewati jembatan kecil di dekat Dusun B, Aji harus berhenti sejenak untuk memberi jalan bagi sebuah mobil yang melintas dari arah berlawanan. Di tengah keheningan malam, telinganya menangkap suara gesekan daun dari arah kiri. Pandangannya pun tertuju ke arah pohon randu besar yang dikelilingi pohon pisang dan jambu mede. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di antara gelapnya malam, tampak sebuah objek putih tergantung di pohon randu. Objek itu menyerupai kain putih yang melayang-layang pelan, terlihat jelas meski tanpa penerangan. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan horor tentang cerita pocong yang sering menghantui daerah itu. Aji segera tersadar ketika melihat mobil yang tadi melintas telah jauh meninggalkan tempat itu. Tanpa berpikir 2 kali, ia menarik gas motornya dan melaju cepat menuju tongkrongan. Sesampainya di sana, napasnya terengah-engah, membuat teman-temannya heran. Setelah menenangkan diri sejenak, Aji mengajak salah satu temannya, Gilang, untuk kembali ke lokasi itu. Gilang, yang sudah mengenal Aji sejak kecil, paham betul bahwa temannya baru saja mengalami sesuatu yang tidak wajar. Meski enggan, Gilang setuju untuk menemaninya. Di perjalanan, Aji menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Ia merasa perlu memastikan apakah yang dilihatnya benar-benar pocong atau hanya halusinasi. Meski kesal karena sering diajak Aji untuk menghadapi situasi mistis seperti ini, Gilang tetap menemaninya, sambil berharap bahwa semua hanya salah paham belaka. Aji memutuskan untuk kembali ke lokasi tempat ia melihat sosok putih di pohon randu. Dengan hati yang masih diliputi rasa penasaran, ia menepikan motornya di tempat sebelumnya. Pandangannya tertuju pada arah yang sama, mencoba memastikan apakah objek itu masih ada. Namun, keheningan malam hanya memperlihatkan pohon randu yang kosong. Gilang, yang menemani Aji, mengarahkan matanya ke tempat lain. Wajahnya tampak berubah, dan ia menatap dengan raut cemas ke deretan pohon pisang di tepi kali. Aji, yang menyadari perubahan itu, ikut mengarahkan pandangannya. Sosok putih yang sebelumnya ada di pohon randu kini tampak berada di antara pohon pisang. Tubuh Aji kaku. Rasa takut menyelimutinya,
membuatnya sulit bernapas. Sementara itu, Gilang, yang juga merasakan ketegangan, hanya mampu mengisyaratkan untuk segera pergi. Tanpa berpikir panjang, Aji kembali mengendarai motornya dengan tergesa-gesa menuju Dusun A. Di depan sebuah pos ronda yang kosong, mereka berhenti. Nafas keduanya masih tersengal, mencoba menenangkan diri setelah pengalaman yang mendebarkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Gilang, yang baru sadar bahwa ponselnya tertinggal di tongkrongan, menunjukkan wajah kecewa. Setelah beberapa saat hening, Aji mengusulkan untuk kembali ke tongkrongan, kali ini melalui rute ketiga yang lebih ramai. Meski memutar lebih jauh, mereka sepakat bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk menghindari tanjakan yang menyeramkan. Sesampainya di tongkrongan, suasana mulai terasa normal. Teman-teman mereka tampak sibuk dengan obrolan ringan. Namun, ketenangan itu segera pecah oleh suara teriakan minta tolong dari arah belakang rumah warga. Sekelompok anak muda yang berada di tongkrongan segera berlari mencari sumber suara. Mereka menemukan seorang wanita yang hanya mengenakan handuk, tampak pucat dengan napas tersengal. Ia mengaku melihat sosok kuntilanak di dekat sumur belakang rumah. Kejadian itu membuat suasana semakin mencekam. Aji dan Gilang, yang baru saja mengalami hal ganjil, mulai merasakan kembali ketegangan yang sebelumnya sempat mereda. Saat mencoba menenangkan wanita tersebut, Aji menyadari bahwa Gilang berdiri terpaku di dekat tongkrongan. Pandangan Gilang tertuju pada sumur di belakang rumah warga. Rasa penasaran membuat Aji menghampiri temannya. Ia mengikuti arah pandang Gilang dan melihat hal yang sama. Sosok kuntilanak berdiri di pinggir sumur, dengan rambut panjang yang terurai dan wajah menyeramkan. Aji dan Gilang hanya mampu terdiam, menatap sosok itu dengan perasaan bercampur aduk antara takut dan bingung. Setelah beberapa saat, Aji mengajak Gilang kembali ke teras rumah untuk bergabung dengan teman-teman mereka. Malam itu, tongkrongan tidak seramai biasanya. Para pemuda yang biasanya asyik bercanda atau bermain gitar tanpa lebih tenang, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Namun, ketegangan kembali mencair ketika salah satu dari mereka mencoba membuat lelucon. Di tengah suasana santai itu, Gilang merasakan sesuatu yang janggal. Ia mencium aroma wangi yang tidak biasa. Aroma itu samar, namun cukup kuat untuk menarik perhatiannya. Aji dan beberapa anak tongkrongan lainnya mulai menyadari hal yang sama. Wangi itu mengingatkan mereka pada aroma kemenyan, sesuatu yang tidak wajar di malam hari di tempat seperti itu. Malam itu suasana tongkrongan terasa berbeda. Setelah beberapa saat, bau kemenyan yang tidak biasa mulai tercium oleh semua yang ada di sana. Hal ini menimbulkan kegelisahan, terutama bagi Aji dan Gilang. Sepanjang mereka berkumpul di tempat itu, hampir tidak pernah ada bau seperti itu. Malam terasa semakin aneh sejak mereka melihat sosok pocong di tanjakan, kuntilanak di dekat sumur, dan kini bau yang menyeruak di udara. Jam baru menunjukkan pukul 12 malam, namun Aji dan Gilang merasa tidak nyaman. Mereka memutuskan untuk pulang lebih awal. Setelah berpamitan dengan teman-teman, mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu. Anak-anak yang lain heran, karena biasanya kedua sahabat itu akan menghabiskan malam di tongkrongan. Namun, kali ini, firasat mereka mengatakan sebaiknya segera kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Gilang berusaha mengalihkan pikirannya dengan menonton video di ponselnya. Ia tengah bersantai di ruang keluarga, namun sesekali matanya melirik jam. Aji, yang berjanji untuk menemaninya pergi ke tongkrongan, belum juga datang. Rasa kesal mulai menyelimutinya, hingga akhirnya suara panggilan dari luar terdengar. Gilang keluar, dan betapa terkejutnya ia saat melihat Aji tidak membawa motor. Ternyata, motor Aji kehabisan bensin, dan ia memutuskan berjalan kaki. Setelah menutup pintu, mereka mulai berjalan menuju tongkrongan. Jalanan dusun itu sudah sangat sepi. Rumah-rumah tampak gelap, menandakan penduduk telah masuk ke dalam rumah masing-masing sejak badai Isya. Sementara itu, jalan setapak yang mereka lalui gelap dan sedikit becek akibat hujan sore tadi. Di tengah perjalanan, Aji menghentikan langkahnya. Ia merasa mendengar sesuatu. Gilang awalnya mengira hanya suara jangkrik dan katak biasa,
namun Aji mendesaknya untuk mendengarkan lebih saksama. Keduanya kemudian terdiam, hingga mereka sama-sama menyadari bahwa suara itu menyerupai deru kereta api. Mereka saling berpandangan, bingung dengan apa yang mereka dengar. Jalur kereta api terdekat sebenarnya sangat jauh dari tempat itu. Bagaimana mungkin suara itu terdengar begitu dekat? Pikiran mereka mulai dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sorot lampu yang tampak seperti lampu lokomotif. Lampu itu bergerak perlahan mendekat. Aji teringat kisah lama yang pernah diceritakan oleh buyutnya. Dulu, di masa penjajahan Belanda, tanah tempat mereka berdiri adalah kebun tebu yang luas. Di sekitar tempat itu juga terdapat rel kereta api untuk mengangkut tebu ke pabrik. Namun, di balik kisah itu, ada tragedi mengerikan yang terjadi. Banyak pekerja paksa yang meninggal di lokasi itu akibat kerasnya penjajahan, dan sejak saat itu, warga sering mendengar cerita tentang kereta api gaib yang muncul di malam hari. Aji merasa tubuhnya semakin kaku. Sorot lampu itu kini sangat dekat, meskipun tidak ada rel di bawahnya. Keduanya hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan keanehan yang terjadi di depan mata mereka. Belum sempat Aji mencerna seluruh cerita yang pernah dituturkan oleh mbah buyutnya, sebuah tepukan di bahunya membuatnya tersadar dari lamunan tentang masa lalu tempat itu. Sorot lampu yang semakin mendekat, disertai bunyi khas kereta api uap yang memekakan telinga, kini benar-benar nyata di hadapannya. Sementara itu, Gilang yang berada di sisinya terlihat semakin pucat. Wajahnya mencerminkan kepanikan yang tidak dapat disembunyikan. Aji dengan cepat menyadari bahwa yang mereka lihat adalah kereta api tak kasat mata, melintas di jalur lama yang sudah tak ada lagi. Tanpa banyak berpikir, ia mendorong tubuh sahabatnya hingga tercebur ke sawah. Tak menunggu lama, ia pun mengikuti langkah serupa, melompat ke lumpur berlumpur itu. Bau amis dan aroma tanah basah segera menyeruak, memenuhi rongga hidung mereka. Setelah beberapa saat, Aji mencoba memastikan apa yang baru saja terjadi. Ketika ia membalikkan badan, pemandangan di hadapannya sudah berubah. Sorot lampu dan suara kereta yang memekik lenyap seketika, meninggalkan keheningan malam yang mencekam. Tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan kereta uap itu. Segalanya kembali seperti semula, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Di sisi lain, Gilang masih tampak terkejut, napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya kehilangan warna. Keduanya duduk terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Sementara itu, bulan purnama yang menggantung di langit semakin menambah suasana mencekam malam itu. Tiba-tiba, seorang pria muncul di hadapan mereka, memecah kesunyian. Pria itu, yang mengenakan pakaian sederhana, menjulurkan tangan dan membantu Aji bangkit dari sawah. Setelah itu, ia menolong Gilang keluar dari lumpur yang sama. Ketiganya kemudian duduk di pinggir jalan setapak, berusaha menenangkan diri. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Dimas, seorang penjaga aliran air desa. Ia mengaku turut menyaksikan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Menurutnya, cahaya yang ia lihat dari kejauhan bukan berasal dari senter atau motor, melainkan dari sorot lampu kereta uap yang jelas terlihat meskipun tidak kasat mata. Dimas menceritakan bahwa malam itu ia sedang memeriksa pintu-pintu air di persawahan, seperti biasanya. Dari kejauhan, ia melihat dua orang berjalan dengan ponsel sebagai penerangan, sementara di belakang mereka terlihat sorot lampu yang berbeda dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati mereka untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum ia berhasil mencapai mereka, kejadian aneh terjadi dengan sangat cepat. Kereta itu lenyap begitu saja setelah kedua pemuda tersebut tercebur ke sawah. Dimas kemudian mengajak Aji dan Gilang untuk bermalam di rumahnya, mengingat kondisi mereka yang terlihat sangat terguncang, terutama Gilang. Sepanjang perjalanan menuju rumah Dimas, ketiganya tidak banyak berbicara, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh seorang pria tua, yang ternyata adalah kakek Dimas. Setelah memperkenalkan diri, Aji dan Gilang dipersilakan duduk di teras. Dimas masuk ke dalam rumah untuk mengambil pakaian bersih dan minuman. Kakek menatap kedua pemuda di hadapannya dengan penuh tanda tanya. Wajahnya memancarkan keheranan saat melihat sepasang sahabat itu,
yang pakaiannya penuh dengan lumpur. Rasa penasarannya kian memuncak, hingga akhirnya ia bertanya alasan di balik penampilan mereka. Salah satu dari mereka, dengan senyum yang dipaksakan, menjelaskan bahwa mereka baru saja terjatuh ke sawah. Aji kemudian mulai bercerita tentang kejadian ganjil yang baru saja mereka alami. Dengan cermat, ia menjelaskan setiap detail peristiwa itu, termasuk sudut pandang Dimas yang ikut mengalami hal serupa. Sementara itu, Gilang hanya terdiam, sesekali menyantap hidangan yang telah disiapkan. Kakek menyimak cerita tersebut tanpa menyela, hanya mengangguk-anggukan kepala seolah mengerti apa yang mereka sampaikan. Setelah Aji selesai bercerita, Dimas keluar dari dalam rumah membawa beberapa pakaian bersih dan seember air. Keduanya bergantian membersihkan diri dan mengganti pakaian kotor mereka. Ketika kembali duduk, kopi hangat dan beberapa camilan sudah terhidang di atas meja kecil di teras. Ada keheningan sesaat sebelum akhirnya kakek mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, ada sesuatu yang terasa kurang dari cerita yang mereka sampaikan. Aji dan Dimas saling bertukar pandang, mencoba mencari tahu apa yang dimaksud oleh kakek. Namun, mereka tak menemukan petunjuk apapun. Di tengah suasana yang semakin mencekam, Gilang akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menghela napas panjang sebelum mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Dengan nada yang bergetar, Gilang mengakui bahwa ia melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang diceritakan oleh Aji dan Dimas. Ia terlalu takut untuk berbicara, karena pengalaman yang dialaminya jauh lebih menakutkan. Ketika mereka berjalan di jalan setapak, ia merasa bahwa tempat itu berubah menjadi kebun tebu, bukan lagi area persawahan seperti biasanya. Ia menyadari bahwa lahan tebu itu seakan membawa mereka kembali ke masa lalu, di mana kebun tersebut masih sangat luas. Gilang melanjutkan ceritanya dengan menuturkan bahwa ia melihat mereka berdiri di atas rel kereta api, bukan di jalan tanah seperti sebelumnya. Saat itu, ia juga melihat dua orang yang tampaknya berjalan di rel tersebut. Salah satu dari mereka terlihat panik ketika menyadari adanya kereta uap yang mendekat. Dengan sigap, pria itu mendorong temannya ke tepi, namun ia sendiri tidak sempat menyelamatkan diri dan akhirnya tertabrak kereta. Setelah mendengar cerita Gilang, kakek mengangguk pelan seolah memahami sesuatu. Ia lalu mulai bercerita tentang pengalaman masa kecilnya yang serupa. Dulu, ketika ia masih berusia belasan tahun, ia pernah diajak ayahnya pergi ke kebun tebu pada pagi buta untuk mengambil hasil bumi secara diam-diam. Saat itu, mereka mendengar suara kereta uap dari kejauhan. Rasa penasaran membuat kakek kecil menyelinap di antara pohon tebu untuk melihat kereta itu lebih dekat. Di tepi rel, kakek melihat dua pria yang dikenalnya, yaitu Harjo dan Sarjono. Mereka terlihat membicarakan sesuatu dengan serius. Namun, suasana mendadak berubah ketika Sarjono melihat sesuatu yang membuatnya panik. Kakek kecil yang mengikuti arah pandangannya tidak melihat apa-apa selain kebun tebu yang tinggi. Ketegangan memuncak ketika kereta semakin dekat, dan Sarjono, dengan tergesa-gesa, mendorong Harjo ke tepi. Sayangnya, ia sendiri tidak berhasil menghindar dan akhirnya tertabrak kereta. Kakek mengakhiri ceritanya dengan tatapan kosong. Ia tampak seperti seseorang yang sedang mengingat kembali peristiwa kelam yang terjadi bertahun-tahun lalu. Suasana di teras rumah semakin sunyi, hanya ditemani suara serangga malam yang memecah keheningan. Pria tua itu, yang lahir sebelum masa kemerdekaan, tampak memijat pelipisnya perlahan. Usianya sudah tidak lagi muda, namun ingatannya tetap kuat, mampu mengingat peristiwa yang terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Sang kakek menepuk bahu Gilang dengan lembut, sambil mengingatkan bahwa Pak Sarjono, buyut Gilang, adalah orang yang selalu menjaga keluarga Mas Harjo. Mungkin, pikir kakek, Pak Sarjono ingin menunjukkan sesuatu yang tidak banyak diketahui, yaitu penyebab kematiannya. Sejak dahulu, beliau dikenal sebagai seorang abdi dalam yang setia. Sejak peristiwa itu, keluarga Mas Harjo mulai menganggap keluarga Gilang sebagai saudara. Hubungan yang erat terjalin, dimulai dari rumah mereka yang bersebelahan hingga kakek Gilang disekolahkan di tempat yang sama dengan kakek Aji. Keturunan mereka pun tetap berteman hingga kini, contohnya Aji dan Gilang. Kakek berharap, mereka berdua terus menjaga hubungan baik sebagaimana leluhur mereka. Jika ada pertengkaran di antara mereka,
Kakek menasihati agar saling mengalah, karena persahabatan keluarga mereka sudah terjalin begitu lama. Setelah kakek selesai berbicara, tiba-tiba seorang warga berlari cepat ke arah mereka, lalu berhenti dengan napas terengah-engah dan wajah yang menunjukkan kepanikan. Kakek segera bangkit dan berjalan mendekati pria tersebut, berusaha menenangkannya. Pria itu tanpa ragu sejenak, matanya melirik ke arah 3 anak muda yang berdiri di belakang kakek. Melihat keraguan itu, kakek tampak mengerti, dan pria itu pun akhirnya membisikkan sesuatu ke telinga kakek. Aji, Gilang, dan Dimas hanya bisa saling pandang, tak tahu apa yang sedang dibicarakan. Setelah itu, pria tersebut pergi dengan langkah cepat, meninggalkan suasana penuh teka-teki. Kakek beranjak masuk ke dalam rumah, meninggalkan Aji, Gilang, dan Dimas yang masih tertegun. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam itu terasa begitu dingin, apalagi sore harinya hujan sempat turun di desa. Pikiran mereka dipenuhi oleh pertanyaan yang belum terjawab. Ketika Dimas memberanikan diri bertanya ke arah kakek tentang apa yang sedang terjadi, kakek hanya menoleh sekilas dan berkata bahwa mereka boleh ikut, tapi harus menyimpan apapun yang mereka ketahui untuk diri mereka sendiri. Tanpa menunggu lama, ketiga anak muda itu segera menyusul langkah kakek. Suasana malam yang hening membuat perjalanan terasa semakin aneh. Mereka bertiga terus mengikuti kakek tanpa tahu pasti kemana arah yang dituju. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah yang terletak agak jauh dari pemukiman. Aji dan Gilang tidak mengenali siapa pemilik rumah tersebut. Rasa penasaran mereka semakin besar, terutama ketika melihat beberapa warga sudah berkumpul di sana, meski hanya berjumlah sekitar 10 orang. Aji merasa ragu untuk masuk, namun rasa ingin tahunya lebih mendominasi. Salah satu dari warga yang berada di dalam rumah menyambut kedatangan kakek. Kakek segera masuk ke dalam, sementara Aji, Gilang, dan Dimas memutuskan untuk menunggu di luar. Mereka bertiga duduk di teras rumah, membisu, hanya mendengarkan dengan saksama percakapan yang terjadi di dalam rumah. Tak lama kemudian, seseorang keluar dari dalam rumah. Aji dan Gilang sedikit terkejut saat mengenali pria itu sebagai Om Sam, yang dikenal baik oleh mereka. Pria itu hanya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi serinya yang patah akibat tabrakan beberapa tahun lalu. Sam duduk di antara mereka dan mulai membuka bungkusan plastik yang berisi tembakau. Sambil melinting rokok, ia mulai berbicara, menyatakan bahwa mungkin sudah saatnya mereka tahu tentang hal-hal yang terjadi di desa. Sam bertanya di mana mereka sering melihat kejadian ganjil. Dengan serempak, Aji dan Gilang menjawab bahwa mereka sering melihat hal aneh di sepanjang jalan menuju tongkrongan. Dimas mengangguk setuju, diikuti oleh Sam yang tersenyum kecil. Sam tampak puas dengan jawaban mereka. Sam kemudian bercerita bahwa menurut cerita orang tua zaman dahulu, di tanjakan yang mereka lewati adalah tempat di mana orang-orang dihukum mati pada masa penjajahan Belanda. Mereka yang melanggar aturan akan dikuburkan di pemakaman yang bersebelahan dengan tanjakan tersebut. Sepanjang jalan dari pertigaan makam hingga ke tongkrongan memang selalu dianggap menyeramkan. Warga sering mendengar suara teriakan minta tolong, penampakan laki-laki dengan wajah kompeni, dan bahkan deru kereta uap dari tengah sawah. Namun, jarang ada yang melihat wujud kereta itu secara langsung, sehingga mereka merasa beruntung saat pernah melihatnya. Sementara Sam bercerita, kakek keluar dari dalam rumah bersama beberapa orang lain. Mereka terlihat ingin pergi ke suatu tempat dengan tergesa-gesa. Kakek mengajak Aji dan teman-temannya untuk ikut. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengikuti kakek dan rombongan itu, berjalan menembus kegelapan malam. Sampai di tanjakan, suasana hening tiba-tiba menyelimuti. Suara jangkrik dan katak yang tadinya memenuhi malam seolah lenyap begitu saja. Aji, Gilang, dan Dimas saling berdekatan, merasa semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah keremangan malam, mulut kakek mulai merapal sesuatu, meski tak ada yang terjadi selama beberapa saat. Tiba-tiba, salah satu pria tua yang berdiri di antara kakek dan warga mengerang keras. Semua mata tertuju pada pria itu. Aji dan Gilang terdiam, terpana melihat keadaan yang semakin mencekam, sementara Dimas hanya bisa melongo kebingungan. Pria yang kesurupan itu semakin mengerang keras, membuat para warga yang memegangi tubuhnya semakin erat mencengkeram.
Kakek tampak tenang, seolah terbiasa dengan situasi semacam ini. Ketika pria itu mulai berbicara dengan nada marah, warga yang memegangi tubuhnya tampak semakin kesulitan. Pria tersebut, yang sudah kerasukan, menuntut sesuatu. Kakek tetap tenang, melanjutkan zikirnya tanpa henti. Di tengah situasi yang semakin tegang, Aji mendekati Sam dan berbisik, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sam akhirnya bercerita bahwa setiap tahun di sepanjang jalan tersebut diadakan upacara hasil bumi, sebagai wujud rasa syukur pada alam atas hasil panen yang melimpah. Ada sebuah kisah yang tersembunyi di balik kejadian itu. Aji, melalui gestur tubuhnya, seolah-olah bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sam, yang memahami kode tersebut, segera menarik kedua tangan Aji dan Gilang, lalu mengajak mereka berjalan menjauh dari sekumpulan warga. Rasa penasaran yang melanda Aji dan Gilang semakin memuncak, membuat mereka ingin tahu lebih dalam tentang apa yang ada di balik tradisi tersebut. Dalam perjalanan menjauh, Sam mulai menceritakan kisahnya. Dahulu, ada seorang pria tua bernama Mbah Jarwo. Beliau sangat prihatin terhadap warga yang sering diganggu oleh makhluk halus ketika berada di sekitar jalanan itu. Karena merasa iba, Mbah Jarwo berusaha untuk menetralisir keadaan. Aji tahu siapa Mbah Jarwo yang dimaksud oleh Sam. Namun, masalahnya, para lelembut di daerah itu meminta sesajen setiap tahunnya. Oleh karena itu, Mbah Jarwo menyarankan agar diadakan upacara hasil bumi sebagai tanda terima kasih kepada alam atas hasil panen yang melimpah. Ternyata, di balik upacara tersebut, tersimpan tujuan lain. Mbah Jarwo sebenarnya menggunakan tradisi tersebut sebagai sesajen untuk para lelembut, dengan syarat mereka tidak akan mengganggu warga yang melintasi jalan tersebut. Para lelembut itu tidak meminta tumbal, mereka hanya menginginkan makanan. Maka dari itu, Mbah Jarwo setuju untuk melaksanakan upacara tersebut demi keamanan warga. Menurut Sam, Mbah Jarwo tidak melakukan kesalahan apapun. Niatnya tulus, hanya ingin melindungi warga dari gangguan makhluk halus. Sejak tradisi itu dilakukan, memang benar, warga jarang diganggu lagi. Semua berjalan dengan aman, bahkan ada warga yang berani mendirikan rumah di sekitar jalan tersebut. Namun, beberapa tahun yang lalu, Mbah Jarwo meninggal dunia, dan warga mulai meninggalkan tradisi tersebut. Akibatnya, selama beberapa tahun belakangan, para lelembut tidak lagi diberi sesajen, sehingga mereka marah dan kembali menunjukkan eksistensinya. Terutama karena saat ini adalah waktu yang biasa digunakan untuk melaksanakan tradisi itu. Saya menambahkan bahwa bukan hanya Aji dan Gilang yang diganggu oleh mereka, hampir semua warga desa juga merasakan kehadiran makhluk-makhluk tersebut. Hal inilah yang membuat kakek Aji dan beberapa warga yang memahami sesajen itu turun tangan. Sebenarnya, tradisi tersebut bisa saja dilaksanakan kembali, namun ada alasan tertentu yang membuat mereka memilih untuk tidak melakukannya lagi. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Sam, Aji mulai mengerti sedikit demi sedikit tentang rahasia kelam di balik jalanan itu. Ketika situasi di dalam rumah mulai terkendali, Aji, Gilang, dan Dimas mendekati kakek mereka yang tengah memberi minum kepada warga yang menjadi mediator. Warga tersebut tampaknya sudah kembali sadar, dan dari masjid terdengar suara salawat sebagai tanda bahwa waktu subuh telah tiba. Kakek kemudian berjalan mendekati ketiga remaja itu dan mengajak mereka untuk menunaikan salat. Dalam perjalanan menuju masjid, Aji yang masih penasaran bertanya kepada kakeknya tentang alasan mengapa tradisi Mbah Jarwo tidak dilanjutkan. Kakek berhenti sejenak, lalu menoleh kepada cucunya. Wajahnya tampak menampakkan senyuman kecil, lalu ia berkata bahwa suatu hari nanti, ketika Aji sudah berkeluarga, desa ini akan menjadi lebih ramai dan tidak lagi sepi seperti sekarang. Meskipun tempat itu mungkin tidak akan seangker dahulu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa warga tetap akan merasakan hal-hal mistis. Namun, kakek yakin, seiring berjalannya waktu, tradisi dan keangkeran tempat itu akan terlupakan. Kakek berhenti berbicara untuk beberapa saat, matanya tampak optimis dengan apa yang baru saja ia katakan. Ia juga menambahkan bahwa meskipun tradisi itu terlupakan, para warga tidak akan pernah melupakan bahwa tempat itu pernah menjadi bagian penting dari sejarah desa. Saat ini, desa yang terdiri dari beberapa dusun mulai ramai, dan sepanjang jalan tongkrongan sudah banyak dibangun rumah-rumah penduduk. Namun,
kesan horornya masih tetap ada. Masih ada warga yang mengaku melihat berbagai penampakan di sana, terutama di sekitar tongkrongan. Warung tongkrongan yang dahulu menjadi tempat berkumpul, kini dikelola oleh seorang pria tua yang sudah memiliki cucu. Meskipun usianya sudah lanjut, pria tersebut masih terlihat bugar dan senang melihat banyak orang yang masih nongkrong di warungnya. Dia merasa teringat akan masa mudanya dulu. Namun, sampai saat ini, para remaja yang nongkrong di sana masih merasa takut ketika harus pulang sendiri, meskipun desa tersebut sudah ramai dengan penduduk. Beberapa kejadian aneh juga masih sering terjadi di sekitar tongkrongan. Di sepanjang jalan dari pertigaan pemakaman hingga belokan pohon nangka, tidak ada lampu penerangan. Warga yang pernah memasang lampu di sana mengatakan bahwa lampu-lampu tersebut selalu pecah dalam waktu singkat, membuat mereka enggan untuk memperbaikinya lagi. Tanjakan di jalan itu juga masih gelap, dengan pohon jambu mete yang semakin besar menambah suasana seram, terutama ketika malam hari.